Sengit baku tembak pecah selama 3 jam TNI Polri vs KKB di Intan Jaya, siapa menang? Melansir dari tribunnews.com, TNI membenarkan terjadinya kontak senjata antara personel TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah distrik Sugapa, Intan Jaya. Kapendam 17 Cenderawasih mengatakan tak ada korban jiwa dari pihak Satgas TNI Polri dalam peristiwa tersebut. Dalam kontak tembak, tidak ada korban jiwa dari pihak Satgas TNI Polri, kata Kapendam 17 Cenderawasih saat dikonfirmasi. Dia membantah klaim pihak Tentara Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyebut bahwa mereka menembak mati sejumlah aparat militer dalam kontak senjata yang terjadi. Menurutnya, kontak senjata terjadi hampir sepanjang 3 jam sejak pukul 8.30 hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Saat ini Satgas TNI Polri masih melaksanakan siaga untuk memonitor perkembangan situasi, ucapnya. Kapendam 17 Cenderawasih berharap agar situasi keamanan di wilayah Bumi Cenderawasih dapat semakin kondusif ke depannya sehingga aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat dapat berjalan kembali. Sebelumnya, juru bicara TPNPB-OPM Sebi Sambo mengklaim bahwa kontak senjata itu mengakibatkan 5 anggota TNI Polri tertembak. 4 di antaranya disebutkan tewas. Kontak senjata, kata dia, terjadi di pusat kota Kabupaten Intan Jaya. Menurutnya, wilayah tersebut merupakan lokasi kantor Polres Intan Jaya dan BPBD. Jenazah belum dievakuasi karena kami kuasai Bandara Intan Jaya, dan pihak TPNPB KODAP 8 Intan Jaya belum ada yang korban, ucap Sebi. Dia mengatakan penembakan itu dipimpin oleh Komandan Operasi TPNPB Kodap 8 Intan Jaya, Udinus Kogeya bersama dengan sejumlah pimpinan lain seperti Enos Tipagau, Laki Matuan dan Soni Tabuni. Adapun kawasan Intan Jaya dalam beberapa waktu lalu kembali bergejolak lantaran kerap terjadi kontak senjata antara aparat dengan KKB. Polisi mencatat ada 5.859 orang yang mengungsi pasca kontak senjata pecah di kawasan Bandara Bilorai. KKB baku tembak dengan TNI di Bandara Sina Puncak. 1 warga kena rekoset. Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan penyerangan terhadap pos TNI di Bandara Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Insiden itu menyebabkan seorang warga terluka akibat terkena rekoset peluru. Ya benar KKB melakukan gangguan di sekitar Bandara Sina. Atas kejadian itu kontak Yonif Rider 303 SSM dan KKB, ungkap dan Rem 173 PVB Brigjen Sri Widodo ketika dikonfirmasi Detikcom, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Kontak tembak ini terjadi pada Jumat 5/5, sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Timur. Kejadian itu diketahui ketika tim pengamanan perimeter mendengar suara letusan tembakan sebanyak 2 kali. Anggota yang mencari tahu bunyi tembakan kemudian melihat ada 4 orang diduga KKB membawa 2 pucuk senjata dan panah, yang berjarak 200 meter dari kedudukannya. Lalu kemudian anggota pun melakukan tembakan ke arah 4 orang yang membawa senjata api tersebut, katanya. Setelah tembakan tersebut, 4 anggota KKB itu melarikan diri menuju arah Bukit Gundul. Kemudian anggota juga melakukan penyisiran atau pembersihan di sekitar tempat terjadinya kontak senjata. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, sebanyak 5 orang masyarakat melapor ke pos Sina Bandara Satgas Yonif R303 SSM dan melaporkan bahwa terdapat salah satu masyarakat berinisial IN terkena rekoset tembakan pada bagian siku lengan kiri dan pinggang bagian kanan, tuturnya. Tim kesehatan Satgas kemudian membawa korban menuju Puskesmas Sina untuk mendapatkan penanganan medis. Brigjen Sri mengungkapkan saat ini korban telah diterbangkan ke Timika untuk mendapat perawatan medis secara maksimal. Setelah dirawat di Puskesmas Sina, korban sudah membaik. Kini informasinya korban sudah diterbangkan ke Timika, paparnya. Siap babat KKB. Sniper Kopassus berjenggot panjang dikerahkan ke Papua buat lawan KKB. Melansir dari sumek.co, Komando Pasukan Khusus Kopassus akhirnya mengerahkan sniper andalannya.
untuk melawan kelompok kriminal bersenjata. KKB Papua. Dikirimnya sniper berambut panjang dan berjenggot ini ditengarai untuk melawan KKB di Papua yang saat ini dinilai begitu brutal. Mengingat baru-baru ini KKB semakin gencar melakukan aksinya terlebih. Dari kubu TNI sudah terdapat 5 nyawa melayang saat penyerangan KKB di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jadi kali ini bukan saja masyarakat yang mengangkat senjata untuk melawan KKB. Akan tetapi ada pasukan sniper yang diterjunkannya untuk meredam aksi kebiadaban KKB, yang selama ini yang semakin menggila dan menyasar masyarakat tak bersalah. Sniper Kopassus berjenggot dan berambut panjang ini diklaim merupakan penembak jitu yang ditakuti oleh lawan-lawannya termasuk KKB.